Jadi makanya ada ayat di Quran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau mau tahu takwa simple adalah tidak bermusuhan, itu takwa itu. Karena ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu 'alal ism itu opposite dari bir, dan udwan adalah opposite lawan kata dari takwa. Jadi takwa ini yang simple kalau pakai term Quran salah satunya adalah kita tidak bermusuhan. Kita mendamaikan, menjadi katalisator, menjadi penjernih, terutama dalam hidup yang beda agama, beda etnis, beda bahasa seperti kita ini, dalam kebinekaan. Kita tidak bermusuhan, itu sudah takwa itu. Dan itu perintah Tuhan itu dalam Al-Quran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil salamullahi warridwan ala man azzamal Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi fatuba man takallama ma'ar-rahmani bil Qur'an wa khaba man tajannaba alaihi la'natul Qur'an wa la qarina fid dunya walal ukhra siwal Qur'an wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Al-Fatihah. Mari kita lanjutkan kajian tafsir maudhu'i, tafsir tematik pada kanal NU Online ini. Ini kita, karena memang saya tanda kutip pria panggilan ya, jadi saya sering jalan kemana-mana. Ini kita tidak ngaji di pesantren tapi di masjid ya, di Pasuruan. Dan sudah sering kali saya ngaji di banyak tempat ya, disiarkan langsung dari banyak tempat, dari Palembang, dari Sulawesi Selatan, dari Madura juga pernah ya. Baik. Saya akan membaca surat pendek saja, yakni surat Al-Lahab, surat Al-Masad, surat Tabbat. Ada 6-7 nama. Al-Masad, Tabbat, surat Abi Lahab, surat Tabbat. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Tabbat. Maknanya adalah, ini kata umpatan ya, kata cacian, maknanya adalah celaka, sengsara, binasa. Celaka, sengsara, binasa, ya ungkapan matilah kamu, kira-kira seperti itu. Kemudian, oh ya, tabbat ini di Quran diulang 4 kali. Tabba, dari kata tababa ya, tabba. Di Quran diulang 4 kali. Ada redaksi begini. Wa ma zaduhum ghaira tasbib, atau wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Dan tabbat yada Abi Lahabi wa tab, ada 4 kali. Kemudian kalau Lahab di Quran ini hanya 3 kali. Jadi tabbat ini 4 kali, Lahab 3 kali. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Yada ini muannas majazi, maskulin secara metaforis. Maknanya 2 tangan. Kalau dikatakan, baik sebelum ke sana, coba kita telusuri latar belakang asbabun nuzul dari ayat ini ya, dari surat ini. Setelah turun firman Allah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa anzir ashiratakal aqrabin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berilah peringatan kepada kalangan saudaramu terdekat.
Maka Nabi mengundang kalangan kerabat di antara saudara-saudara beliau sallallahu alaihi wasallam ke sekeliling Ka'bah. Lantas beliau naik ke Bukit Sofa. Kemudian beliau sampaikan, wahai manusia sekalian, kalau aku katakan di balik bukit ini, Bukit Sofa maknanya, ada segerombolan, ada sekian kompi kavaleri. Kavaleri ini pasukan berkuda. Zaman dulu, kalau sekarang naik tank itu ya, naik kendaraan lapis baja. Kalau zaman dulu kavaleri adalah tentara berkuda yang mau menyerang kalian, menyerang kampung kita ini. Apakah kalian percaya? Itu orang-orang dari kalangan kerabat Nabi menjawab, saya tidak pernah mendapati darimu satu kebohongan pun. Walhasil Nabi ini adalah pribadi yang al-amin, memiliki integritas moral. Lantas Nabi mengatakan, saya adalah Rasul, sebagaimana para Rasul terdahulu alaihissalam. Dan siapa yang mengingkari ajakan saya ini, baginya siksa yang pedih. Itu lantas, sebelum itu Abu Jahal berkata begini, Muhammad, seandainya kamu katakan ada unta keluar dari batu, saya percaya. Itu betapa Kanjeng Nabi ini tidak pernah berbohong ya. Memang Allah menjaga betul itu ya. Kemudian begitu Nabi mengaku, mengklaim dirinya Nabi, Rasul sebagaimana para Rasul terdahulu sesuai perintah dalam ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Lantas Abu Lahab menjawab, dan ini disebutkan dalam banyak buku sejarah, tabballaka ya Muhammad alihaza jama'tana. Celaka, binasa, sengsara, mampuslah kamu. Kira-kira seperti itu. Ke bahasa kita lah ya. Apakah engkau mengajak kami semua orang-orang sibuk, kaum aristokrat, ini hanya untuk mendengar celotehanmu, bualanmu saja? Maka turunlah surat itu tadi itu. Baik. Kalau Allah dihina, diragukan, disepelekan, dilecehkan, Allah kasih perintah begini di Quran biasanya, kul, katakan Muhammad. Tapi begitu Nabi dihina, Allah langsung menjawab langsung, tabbat yada abi lahabi wa tab. Artinya apa? Maknanya begini, kalau kita dihina, diam saja. Kalau kita dizolimi, diam saja. Biarkan mekanisme Tuhan yang berlangsung. Biarkan mereka memanen dari tanamannya itu sendiri. Ini kan sekarang zaman sosmed ya, zaman baperan apa. Orang disinggung sedikit apa, lalu bawa-bawa Tuhan dan sebagainya lah ya. Nabi pernah di satu lembah dengan para sahabat radhiyallahu anhum itu telat sholat subuh, kesiangan. Begitu ditanya, dan beliau sudah pesan kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu itu. Tapi Sayyidina Bilal pun tertidur ya. Lalu Nabi berkata begini, bersabda begini, Allah menahan ruh kita. Suatu ketika beberapa hari kemudian, Anda kok telat sholat subuh, kepada Sayyidina Ali dan istrinya Sayyidah Fatimah. Atau juga dikatakan versi yang lain, redaksi yang lain, riwayat lain mengatakan, kamu kok tidak sholat malam? Lalu Sayyidina Ali menjawab, Allah telah menahan ruh kami. Lalu Nabi menepuk pahanya sebelah kiri. Memang manusia itu senang berdebat. Allah tidak menahan ruh kamu junub semalam. Nah itu dia manusia ya. Nah, iya Nabi saya mengakui itu. Dan itu biasa, manusia gampang berdebat seperti itu. Baik, yada, kalau dikatakan yad ini celaka dua tangan, apa betul cuma tangannya yang celaka? Kalau kita membuka apakah Al-Mawardi, tafsir Al-Mawardi, terutama tafsir induk dulu, Al-Qurtubi, kemudian Ibni Katsir, bahkan Abil Fida Ibni Katsir bin Ismail Ibni Katsir, juga At-Tabari, ini dikatakan bahwa seluruh totalitas zatihi wa nafsihi. Jadi yang celaka, yang sengsara, yang binasa zatnya, seluruh totalitasnya. Jadi tangan ini maknanya bukan hanya tangan makna harfiah ini, tapi semua totalitasnya. Abi Lahab. Baik, Abi Lahab ini nama aslinya adalah Abdul Uzza. Dan Quran tidak sebut merek, karena Uzza ini nama berhala di antara 360 atau 480 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Ini menarik pandangan Syekh Sa'rawi, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ya. Ini ulama intelektual dari Mesir ya. Allah yarham. Kalau Quran ini tidak nyebut nama, tapi nyebut gelar, lakob atau kunyah, maka peristiwa ini sangat mungkin berulang kembali. Jadi kalau disebut Abi Lahab, ini kan bukan nama asli. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Maka peristiwa atau Abu Lahab modern, Abu Lahab kontemporer akan terus ada. Itu maknanya. Ini menurut saya pandangan ini sangat menarik ya. Beliau juga salah seorang fasir ya, yang juga kita baca tafsirnya. Tabbat yada Abi Lahabin. Nama aslinya adalah Abdul Uzza.
Kemudian julukan versi ini pendapat lain. Kenapa dijuluki Abu Lahab? Karena mukanya menyala-nyala, merona, seperti orang sedang menahan amarah dan dendam. Karena mukanya ini seperti berkobar menyala-nyala, oleh karena ia pribadi yang temperamen. Itu disebut Abu Lahab ya. Tabbat yada Abi Lahabi watab. Maknanya juga Abu Lahab ini nanti sengsara di dunia dan di akhirat. Makna yang lain adalah ini juga pandangan Al-Qasimi, Imam Abdullah Al-Qasimi dalam Hasinut Ta'wil ya. Makna yang lain adalah bahwa Abu Lahab ini sengsara, celaka, binasa, bahkan meskipun ya memang Allah ini kan Allah ini tidak menyia-nyiakan. Allah mengapresiasi amal siapapun di antara kita meskipun ia sudah divonis neraka. Contohnya begini. Ketika Nabi lahir sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab pun bergembira dengan kelahiran Nabi dan memerdekakan budaknya, dan maka pada setiap Senin dikurangi siksanya. Ini bukti bahwa Allah ini mengapresiasi, tidak menyia-nyiakan amal seseorang meskipun itu orang buruk, meskipun sudah divonis neraka. Nah, pandangan Al-Qasimi salah satunya begini. Surat ini memang Al-Qasimi ini sering punya pandangan-pandangan unik ya. Surat ini berhubungan dengan perang Badar katanya. Jadi ketika pulang dari perang Badar itu kan kalah itu. Istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamil bin Harb, saudara perempuannya Abu Sufyan. Ketika pulang dari perang Badar, Abu Lahab bertanya, "Bagaimana perangnya?" "Wah, ini kita kalah. Muhammad ini seolah dibantu oleh ribuan tentara." Memang ada di buku-buku bagaimana wal jundu hina ghaza Muhammad minhum malaikatun tasawwam ya. Sebahagian dari bala tentara Nabi Muhammad adalah malaikat yang turun bersilih berganti ya. Bahkan kami seolah-olah menyerah. Kami seolah-olah yang ahli perang ini tak berdaya menghadapi itu. Kemudian ini kan ada pembicaraan ini ada di rumah Al-Abbas, Sayyidina Abbas, ada Ummul Fadl, kemudian sepupunya, dan ada pembantunya. Lalu pembantunya menjawab begini, itu yang membela Muhammad itu para malaikat itu. Maka Abu Lahab menampar pipi si perempuan tadi, pembantu ya, budak laki-laki. Kemudian istrinya Al-Abbas, Sayyidina Abbas mengatakan begini, "Saya beriman pada Muhammad, suami saya juga, saudara-saudaramu juga." Maka semakin marahlah, dan dikatakan oleh karena itu celaka, binasa, sengsara Abu Lahab ini di dunia dan di akhirat, dan akan terus sengsara sepanjang hidupnya. Itu makna tabbat. Namun saya tidak setuju ada pendapat, saya kurang sependapat ya ini hanya. Makanya kita sebutkan banyak versi. Silakan membuka Ibnul Jauzi ya, ini masuk pada ranah tafsir yang jamul aqwal, yang banyak sekali perspektif. Ini doa dan memang pasti celaka. Kenapa? Karena memang ajaran Nabi kita dilarang untuk mendoakan, bahkan mendoakan yang buruk ya. Jadi kita doakan yang baik saja. Misalnya ada orang menggunjing memfitnah kita, kalau benar fitnahnya itu ya semoga Allah maafkan, kalau salah yang dituduhkannya itu semoga Allah maafkan juga dan Allah beri hidayah juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma'aghna. Tadi kan yada. Yad ini kan totalitas, seluruh hidup. Ma'aghna. Ini kalau ma-nya manafi, maka maknanya begini. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada gunanya mal dan ma kasab, harta bendanya dan apapun yang diusahakannya. Sekarang kalau ma-nya kita ganti tanda tanya, istifham, maka maknanya begini, apakah masih berguna harta benda, maluhu dan ma kasab? Jadi bisa kita pakai dua versi, apakah masih berguna harta bendanya atau tidak lagi berguna. Jadi yad tadi betul, aghna anhu maluhu, mal ini kan diperoleh dari yad, dari totalitas. Jadi ini simbol ya. Aghna anhu maluhu wa ma kasab. Oleh karena itu kelak saya selanaron zata lahab. Ia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang lahab, yang jilatannya itu akan narullahil muqaddah itu ya di ayat yang lainnya. Akan menghancurkan susunan daging-daging belulang sampai ke sumsum lagi ya. Jadi orang kan dibakar tidak langsung menjadi debu kan, tidak langsung hancur itu, tetapi api yang jilatan apinya dia kemana-mana. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ini dia, perempuannya adalah hammalah,
ini senantiasa membawa kayu bakar. Ada beberapa cerita mengenai hal ini. Kayu bakar yang dibawa Ummu Jamil, saudaranya Abu Sufyan ini adalah kayu bakar yang berduri, dan itu dipasang di jalan di mana Nabi lewat. Tujuannya supaya menjelang malam, sore lah ya, menjelang maghrib atau subuh kalau Nabi mau sholat atau mau kemana, Nabi menginjak potongan-potongan atau kayu-kayu berduri itu. Dan itu biasa lazim digunakan, itu kayu bakar kualitas terbaik oleh orang Quraisy waktu itu, dijadikan sebagai kayu bakar. Istrinya kemana-mana membawa kayu bakar. Terjemahan Departemen Agama, Kementerian Agama, tapi saya tidak pakai. Bagaimana ini maknanya? Suami istri ini kan 11-12. Pasti istri membela suami, ya kan? Jadi seperti bagaimana ya? Kan suami istri kan zauj, pasangan. Pasti kanan kiri itu. Nakah, pasti serasi itu. Artinya kalau suaminya begitu turun firman Tuhan di mana di Bukit Sofa tadi, Nabi pidato itu tabat yada bilau, maka semakin menggila, dan istrinya terus ngompor-ngomporin membawa kayu bakar. Lebih kurang maknanya istrinya adalah tukang fitnah, tukang adu domba. Jadi istrinya itu kalau di Al-Mawardi itu dikatakan tamshi bin namimah, kemana-mana dia jalan dengan menebar adu domba, provokasi. Jadi istrinya ini tukang provokasi, propaganda, menyebar berita-berita hoax ya. Bahkan nanti begitu di Mina, ini dua orang ini masih ngejar Nabi. Jangan dengarkan ini, ponakan saya ini masih bocah, anak ingusan. Jangan kau dengarkan bualan-bualannya, ajakan dakwahnya itulah. Maka turunlah ayat berikutnya yang tadi, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata wa imra'atuhu hammalatal hatab itu. Jadi istrinya ini senantiasa membawa hatab, membawa kayu bakar. Ya, maknanya dimanapun ada Ummu Jamil bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Hashim, Bani Hashim juga itu, maka di situ ada kegaduhan, di situ ada fitnah, ada adu domba, dan sebagainya. Jadi dan kita memang tahu kan ya. Jadi makanya ada ayat di Quran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau mau tahu takwa simple adalah tidak bermusuhan, itu takwa itu. Karena ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu 'alal ism itu opposite dari bir, dan 'udwan adalah opposite lawan kata dari takwa. Jadi takwa ini yang simple kalau pakai term Quran, salah satunya adalah kita tidak bermusuhan. Kita mendamaikan, menjadi katalisator, menjadi penjernih, terutama dalam hidup yang beda agama, beda etnis, beda bahasa seperti kita ini, dalam kebinekaan, kita tidak bermusuhan, itu sudah takwa itu. Dan itu perintah Tuhan itu dalam Al-Quran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fi jidha hablum min masad. Jid itu maknanya adalah unuk, leher. Habl maknanya ikatan, kalung. Masad maknanya tali serabut. Dari sabut kelapa itu biasanya digunakan kalau kapal bersandar, ada tambang yang besar-besar itu, nah itu untuk mengikat kapal yang sandar itu. Di lehernya Fijidiha, di lehernya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, ada tali, ada kalung dari serabut. Ini agak aneh bahasa ini kan ya, tapi mari kita urai. Perempuan itu kan selalu pakai perhiasan. Dan memang orang kaya ini, aristokrat, orang kaya, banyak asetnya, banyak hartanya, banyak pengaruhnya. Kira-kira kalung di lehernya itu berlian, permata, atau tali serabut, tampar itu loh, tambang itu loh. Tahu ya, tampar itu, tambang itu ya. Kira-kira kalau orang kaya pakai kalung dari tambang, itu pantas atau tidak? Itu maknanya apa? Maknanya adalah dia sedang menjerumuskan dirinya sendiri pada saat yang sama, dan ngomporin suaminya untuk terjerumus, serta memprovokasi orang lain untuk terjerumus bersama mereka. Fi jidha hablum mim masad. Jadi maknanya di lehernya ini ada tali yang sangat kuat. Seharusnya perhiasan, bukan perhiasan, tetapi tali itu tali kekang yang seperti orang mau di tiang gantungan itu kan ada tali yang sangat kuat, itu juga digunakan untuk tambang biasanya itu. Dan itu serabut dari pelepah kurma dibikin, dan tali itu sangat kuat. Baik. Mari kita ambil pelajaran dari ayat yang kita baca ini. Sekarang coba kita maknai, kan ini Abu Lahab kontemporer. Kita maknai dalam konteks kekinian saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Akan binasalah, akan hancur sengsara, mengalami malapetaka orang-orang, pribadi-pribadi, departemen-departemen, kementerian-kementerian, perusahaan-perusahaan
Bahkan negara yang pemimpinnya, yang policy makernya, yang pemegang otoritasnya berwatak Abu Lahab. Apa itu? Yang kepada kebenaran dia menolak, karena memang Tuhan ini kan tidak dikasih kan. Di ayat yang lain juga disebutkan begitu. Kalau datang dari kalangan keluargamu yang berdosa 2 kali lipat. Pelajaran kedua adalah meskipun Abu Lahab bernasab baik karena pamannya Nabi dan besan. 2 orang anaknya Abu Lahab ini, Utbah dan Utaibah, dinikahkan dengan 2 orang putri Nabi. Namanya Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummah Kulsum radhiyallahu anhuma. Tetapi begitu tidak mau menerima ajakan Nabi, kata Abu Lahab, kamu ceraikan anaknya Muhammad itu. Kalau enggak, kamu enggak saya akui sebagai anak. Baik. Maka yang bermental Abu Lahab, yang menolak ajakan Nabi, kebenaran yang sudah disampaikan ini, tesis yang disampaikan oleh Nabi ini sangat benderang, sangat jelas, sangat tidak bisa dibantah oleh akal. Kalau di belakang ini kan beliau pribadi jujur, amanah, punya integritas moral. Kalau di belakang ini ada kavaleri, pasukan berkuda mau menyerang, percaya nggak? Percaya. Bahkan kata Abu Jahal, bahkan kalau ada unta keluar dari batu, kamu katakan itu mustahil menurut adat, menurut kebiasaan, tapi saya akan percaya. Tapi begitu beliau mendaku dirinya, saya Nabi, lantas ketawa dan diejek itu. Nah itu dia. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Maka mal, kapital, doksa-doksa, korporasi, pohon uang, kebun uang, ketahanan ekonomi, makasab, juga ketahanan politik, kasab itu ya, politik, pendidikan semua, itu tidak akan ada gunanya kalau kita bermental Abu Lahab. Abu Lahab ini ditandai dengan 2, provokatif. Itu nomor 1 itu. Kemudian jangan dulu ini lari menolak agama. Ini provokatif. Abu Lahab, julukannya tadi itu loh ya, nyala-nyala. Dan Quran tidak sebut merek karena kita pakai pendapat Imam Sya'rawi, kalau disebut gelar bukan nama asli maka akan berulang-ulang peristiwa. Sama dengan begini. Begitu Allah nyebut Sayyidah Maryam, tidak terulang peristiwa itu. Tapi begitu Sayyidah Maryam ini disebut dengan redaksi begini, wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am, maka ibu-ibu yang siddiq akan ada terus. Ibu-ibu yang makan akan ada terus itu. Ini kan bersama Nabi Isa kan dituduh tidak pernah makan, jangan-jangan dia Tuhan itu. Saya selana ronzata lahab akan dicampakkan ke dalam api yang terus menyala-nyala. Ini makna hakikinya begini, api ini di dunia sudah ada, api neraka ini sudah ada. Bagaimana ada ayat Quran, alladzina ya'kuluna amwalal yatama fi butuni, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naron. Itu hakikatnya sudah ada itu. Hanya mungkin sains belum mampu menjawab itu karena memang, tapi hakikatnya sudah ada. Wa mar'atu hammalatal hatab, ini dia. Ini penting bagi kita bahwa pasangan hidup kita ini harus kita bawa kemana, kita arahkan kemana. Jangan sampai nauzubillah itu kita punya pasangan hidup seperti Ummu Jamil yang provokatif, justru manas-manasin suaminya, justru mendukung pada kejahatan ya. Fiji dia hablum min masad, maka di lehernya nanti ada tali kekang yang menjerumuskan ia dan suaminya dan mengajak kita semua untuk terjerumus. Pesan yang ketiga dari ayat ini adalah, simpulan yang ketiga adalah, kalau kita dizolimi, kalau kita dianiaya, maka biarkan mekanisme Tuhan yang berlangsung. Kalau kita dizolimi, kalau Allah itu, maka Nabi diperintah untuk kul, tapi begitu beliau sendiri, Allah yang menjawab. Biarkan saja pengadilan Tuhan berlangsung, entah sekarang, entah besok atau lusa, biarkan saja itu. Biarkan sampai pengadilan Tuhan ini datang. Dan hal ini penting bagi kita untuk yang hidup di era sosmed, untuk tahan banting, tidak baperan, kemudian tidak gampang terserang hoax, tetap kita menggunakan akal sehat. Sampah itu solusinya adalah sapu, dan sapu di dunia maya adalah akal sehat itu. Saya kira demikian. Semoga kita dihindarkan dari watak-watak Abu Lahab tadi yang provokatif, propagandis, menyebarkan kebohongan. Sebenarnya kalau tidak iman, sudahlah, dia sendiri saja tidak iman, selesai itu. Tapi dia sebarkan kebohongan. Catatan yang juga tidak kalah penting, Allah mengapresiasi amal dari Abu Lahab yang memerdekakan budaknya, sehingga pada setiap Senin siksanya dikurangi. Dan yang juga tidak kalah penting adalah, setinggi apapun nasab seseorang, kalau dia provokatif, tukang fitnah, yamshi bin namimah tadi itu, kemudian tidak beriman, maka tidak ada gunanya itu. Meskipun nasabnya tinggi,
meskipun dia keturunan bangsawan aristokrat. Semoga kita semua dicahayai oleh Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fiq ila min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.